Bicara tentang isu atau mungkin luka lama ini terkait dengan nama Ahok dan juga Anies. Seyakin apa Anda, Prof, bahwa politik identitas tidak akan dijadikan isu utama dalam kampanye pemilihan gubernur Jakarta nanti? Prof Ikrar? Ya, tapi kalau saya lihat Ya. itu setelah pemilu presiden ataupun pemilu legislatif 2024 yang lalu, itu antara kelompok Muslim, ya, termasuk juga yang boleh dikatakan garis keras atau setengah keras lah begitu ya, dengan kelompok yang ada di dalam kelompok nasionalis ya, termasuk PDIP ya, itu sudah sangat mencair ya, sangat mencair. Ya. Mereka misalnya bisa melihat ya bagaimana perlakuan Presiden Jokowi terhadap PDIP ya, kemudian juga bukan cuma terhadap partai tapi juga calon presiden dan juga calon-calon legislatifnya ya, termasuk yang tadi Anda gadang-gadang Charles Honoris ataupun beberapa calon anggota DPRD ataupun DPR di DKI Jakarta begitu kan. Nah, itu yang kemudian menimbulkan rasa simpati dari kelompok-kelompok yang dulu boleh dikatakan posisinya itu berseberangan dengan PDIP ya. Ini nyata. Kenapa demikian? Ya saya bukan cuma pengamat biasa begini, tapi juga saya melihat di dalam pertemuan-pertemuan di antara mereka itu, saya juga kaget juga ya. Oh, kok diundang seperti ini? Tapi kemudian saya lihat, oh, rupanya pandangan mereka berubah juga gitu kan. Malah mereka mau apa istilahnya itu bagaimana supaya kita bersama-sama misalnya kan menggagalkan yang namanya dinasti politik itu ya. Jadi ini adalah suatu kesadaran politik yang sangat tinggi ya. Dan tadi lagi-lagi saya katakan bahwa tentunya Golkar juga nggak mau begitu aja ditekan untuk masuk Jakarta dan kemudian meninggalkan Jawa Barat karena dia tahu persis ya yang dapat untung nanti tentunya Gerindra dan PAN begitu kan. Jadi hal-hal semacam itu juga menjadi satu perhitungan-perhitungan politik yang ini ya. Dan Anda juga tahu ya, walaupun Gibran misalnya ikut-ikutan belusukan di Jakarta dan kemudian juga Kaisang juga kemarin masuk misalnya ke masjid kecil untuk sholat Jumat di wilayah yang sedang dia datangkan ya, dia datangi ya, tapi bukan mustahil ya, apa istilahnya tuh rakyat juga tentunya akan melihat ya, oh rupanya mereka datang nggak bawa apa-apa begitu kan. Nah, bagaimana kemudian mereka akan percaya bahwa persoalan bantuan kepada mereka itu akan muncul juga setelah pada saat misalnya pemilu Kada 2024 ini. Jadi hal-hal semacam ini adalah suatu hal yang saya melihat dari siaran-siaran televisi itu sangat nyata begitu Iya, kan. Jadi artinya logistik makanya tetap kemudian penting apalagi ya, Prof sekarang ya? ada kasus. Betul, betul ya. Itu. Jadi saya yakin bahwa pencinta Ahok ataupun pencinta Anies itu kalaupun nanti misalnya PDIP dengan PKS itu menyatu, Ya. itu bukan mustahil mereka akan mendukungnya dengan sepenuh hati ya. Kalau kemudian calon dari koalisi Indonesia Maju itu akan diajukan dan ada nama anak presiden di situ ya. Jadi itu yang kalau saya lihat ya dengan apa namanya itu kasat mata seperti itu.